dirinya adalah pahlawan besar bagi Mojopahit. Tetapi oleh sebuah alasan, sikapnya kemudian berubah. Apa urusan orang-orang itu dengan Ibu Suri, Paman? Ini ada kaitannya dengan sebuah kisah yang terjadi di masa silam. Apakah kau masih punya waktu untuk mendengarkan, Gajah Mada? Mahapati Aryatada kini bertanya. Namun kali ini Gajah Mada tidak punya waktu untuk menyimak apa yang akan dituturkan oleh Mahapati Aryatada karena ia telah menerima laporan bahwa tamu yang tidak diundang itu akan segera memasuki pintu gerbang Purawaktra. Dalam waktu yang sangat mepet itu, Gajah Mada menyalurkan perintah penguatan pengamanan terhadap istana Ibu Suri Gayatri kepada Senopati Gagak Bongol. Dengan tergesa-gesa, penambahan kekuatan itu dilakukan terhadap istana Ibu Suri Gayatri. Beberapa orang prajurit yang ditempatkan di istana itu bergelimpangan seolah-olah mereka tengah tertidur. Sebagian dengan sikap duduk bersandar, sebagian lagi berbaring meringkuk, tetapi tidak seorang pun yang tangannya tidak melekat pada gagang senjatanya, pada gagang pedang, pada gagang trisula, gagang tombak bertangkai pendek atau langkap, serta anak panahnya sekaligus. Dalam siraman cahaya obor, akhirnya terlihatlah tamu yang kehadirannya didahului dengan membuat onar itu kini berjalan memasuki pintu gerbang Purawaktra dengan penuh keyakinan. Dari tempat persembunyiannya, Gajah Mada melihat orang yang berada di tengah adalah seorang kakek tua yang dalam berjalan tubuhnya agak tertekuk dengan bungkuk. Di sebelah kiri dan kanannya, masing-masing 4 orang pengawalnya menyiagakan diri dengan senjata yang siap untuk mematuk. Anak panah akan lepas dari busur 4 orang itu jika ada gerakan yang mencurigakan. Ki Wirogati kini berhenti di tengah pintu gerbang. Mereka semua tertidur dengan lelap, Ki, kata Udan Taun menerjemahkan apa yang ia lihat dan rasakan. Apakah sebaiknya kita bantai mereka semua, Kiai? Pertanyaan itu kemudian terlontar dari mulut Bremoro. Jangan, bawa saja aku ke gedung-gedung benda pusaka. Udan Taun kemudian mencabut sebuah obor yang menyala di sudut pintu gerbang. Hal yang sama dilakukan oleh Bremoro yang memerlukan obor untuk menerangi keadaan. Tamu-tamu tidak diundang itu mendapati kenyataan kekuatan sirep yang disebar oleh orang yang mereka sangat kagumi itu benar-benar dahsyat. Sampai pada tingkat tertentu, ilmu maling itu benar-benar berdampak sangat mengerikan. Bukan main, semua orang seperti mati, gumam Lanjar Manuraha. Menggunakan obor yang dipegang, Lanjar Manuraha menerangi wajah seorang prajurit dengan sepenuh tenaga bertahan tetap berpura-pura tidur. Obor yang didekatkan ke wajahnya itu telah menyebabkan panas dan nyaris membakar kulitnya. Prajurit itu tidak perlu bangkit untuk memberikan perlawanan dan bersikap tetap seperti semula setelah pemegang obor itu mengarahkan apinya ke prajurit yang lain. Prajurit berikutnya itu mengumpat dalam hati karena panas yang harus ditahannya. Gajah Mada dan Gagak Bongol yang kini telah turun dari Balai Manguntur meninggalkan Mahapati Aryatada yang dikawal oleh beberapa orang dan bersembunyi di balik rono yang membatasi 2 buah ruang. Gajah Mada dan Gagak Bongol terus mengikuti gerakan dari orang-orang itu dengan menempatkan diri tengkurap di lekuk tanah yang terletak di belakang barisan Mandopo di sisi jalan yang membelah antara alun-alun dengan deretan bangunan para abdi yang melayani Brewengker. Melekat pada dinding yang berada di belakangnya, puluhan prajurit telah menyiagakan diri siap untuk menghadapi keadaan macam apapun.
Di sudut yang lain, beberapa prajurit terus mengamati dengan mengubah diri, tidak ubahnya gundukan batu. Begitu ada kesempatan, gundukan batu itu kemudian merayap bagai kadal. Dengan penuh keyakinan, 5 orang pembuat kekacauan itu kini melintasi alun-alun menuju gedung pusaka yang berada di belakang. Dengan amat bangga dan rasa yang takjub, mereka kini menyaksikan tubuh-tubuh bergelimpangan. 4 orang pengikut dan pendukung tindakan dari Kiai Wirogati itu merasa betapa hebat peristiwa itu. Dalam keadaan semacam itu, sungguh betapa mudah untuk menghancurkan Mojopahit, semudah mijet Waing Ranti. Namun tiba-tiba pimpinan rombongan itu berhenti. Kiai Wirogati menyempatkan untuk memperhatikan keadaan. "Ada apa, Kiai?" tanya Udan Taun. Kiai Wirogati menelengkan telinganya dengan ketajaman Panggeraito laki-laki tua itu, tetapi ia masih menyimpan semangat makandar-kandar, tidak kalah dari mereka yang masih muda dalam memperhatikan keadaan. "Benarkah keadaan di sekeliling kita senyap?" tanya pimpinan rombongan itu. "Keadaan benar-benar aman, Kiai," jawab Primboro. Kiai Wirogati merasa tidak puas memperoleh jawaban itu. "Coba perhatikan keadaan dengan lebih cermat," ucap Kiai Wirogati. Udan Taun memperhatikan keadaan dengan sangat seksama. Lanjur Manuraha sedikit mengalami kesulitan untuk menandai keadaan itu karena pendengarannya yang kurang begitu bagus. Sebaliknya, Primboro merasa yakin kekuatan sirep itu memang menidurkan orang sekota raja. Hanya Panji Hamuk yang curiga dengan keadaan yang tidak sebagaimana diduganya. Panji Hamuk merasa ada yang aneh melihat para prajurit yang tidur sambil memeluk senjata. "Mengapa mereka berhenti?" Gagak Bongol kini mengawasi sambil berbisik. "Tentu ada persoalan yang sedang mereka perbincangkan. Mungkin mereka tahu kita telah menyiapkan penyambutan yang meriah, setimpal dengan onar yang telah mereka buat," kata Gajah Mada. "Bisa jadi pula mereka akan membatalkan niatnya untuk memasuki gedung pusaka, Kakang. Jika itu terjadi, langsung saja kita kepung mereka. Ingat apa yang disampaikan oleh Paman Arya Tada. Orang yang menjadi pimpinannya harus ditangkap hidup-hidup. Kita harus tahu siapa orang itu yang menurut Paman Tada berasal dari masa silam dan membawa latar belakang macam apa, sampai-sampai mereka sanggup untuk melakukan tindakan bengis tanpa menghargai nyawa sama sekali." Namun rombongan berlima yang berhenti itu kini kembali bergerak melanjutkan ayun kaki yang tertunda. Makin lama makin mendekati halaman tatak rambat Bale Manguntur, menyisir Paseban yang berada di sebelah kiri Balirung. Tepat berada di belakang istana Prabu Putri Tribuana Tungga Dewi Jaya Wisnuwardani. Di tempat itulah gedung penyimpan benda pusaka berada, yang berada segaris dengan Bale Gringsing dan juga Bale Jene yang sama-sama menghadap ke arah barat. Tanpa setahu rombongan 5 orang itu, para prajurit yang semula menjaga pintu gerbang Purawaktara kini bangkit dari tidurnya. Sebagian kecil tetap berbaring, tetapi sebagian yang lain bergerak dengan gesit tanpa suara. Mereka mengendap-endap seperti kucing untuk nantinya bersama-sama dengan yang lain akan membuat sebuah kepungan manakala maling-maling itu tidak masuk ke dalam gedung pusaka. Di sudut yang lain, para prajurit yang melakukan baris pendem kini menyerupai onggokan tanah atau onggotan batu yang kemudian beringsut seperti kadal yang siap untuk menerkam mangsanya. Di luar dinding istana, Senopati Haryo Teleng dan Senopati Panji Suryo Manduro yang masing-masing adalah pucuk pimpinan pasukan Jolopati dan Sabu Bayu tidak mau ketinggalan. Pasukan dalam jumlah yang secukupnya kini dikerahkan untuk memberi dukungan kepada pasukan Bayangkara.
Namun, kewenangan pasukan dari dua kesatuan yang berasal dari leburan pasukan Jolopati, Joloyudo dan Jolo Rananggono itu hanya boleh menempatkan diri di luar istana. Sepanjang luar dinding istana diawasi dengan cermat tanpa memberi secuil celah pun untuk mereka yang berniat untuk meloloskan diri melalui memanjat atau menjebol. Akhirnya, rombongan itu kini telah sampai di depan pintu bangunan tempat penyimpanan benda-benda pusaka. Namun pintu bangunan penyimpan harta dan benda pusaka itu tidak hanya tertutup. Pintu itu juga dilengkapi dengan kunci dan rantai besi. Seorang prajurit yang tertidur bersandar di dinding dengan obor yang menyala di dekatnya kemudian segera menarik perhatian karena serenteng kunci kini berada dalam genggaman tangannya. Buka pintunya, terdengar perintah Kiai Wirogati setelah mendengar suara gemerincing kunci yang telah diambil. Bremboro kini bertindak cekatan. Menggunakan kunci yang ternyata sesuai, pintu itu pun kemudian berhasil untuk dibuka. Menggunakan obor yang dicabut dari halaman, ruangan yang gelap itu diterangi. Bremboro menempatkan diri masuk pertama kali, disusul oleh Kiai Wirogati, Hutan Taun, Lanjar Manuraha, dan juga Panji Hamuk yang masih menyempatkan untuk memperhatikan keadaan sebelum akhirnya ia memutuskan untuk masuk. Ketika akhirnya terlihat pintu gedung pusaka itu tertutup, serentak para prajurit yang semula melakukan baris pendem berlarian merapat dan kemudian melakukan kepungan. Kiai Wirogati adalah orang yang memiliki indera pendengaran yang amat tajam sebagai pengganti matanya yang kini telah agak kabur. Kiai Wirogati kini menengadah. Kedatangan kita sudah diketahui, ucap orang itu. 4 orang pengiringnya kini terkejut. Serentak mereka memasang anak panah ke busur mereka. Bremboro kemudian bergegas mengintip dari celah jendela. Bremboro kini terkejut. Gila, desis Bremboro. Bagaimana mungkin? Tambah Lanjar Manuraha. Ternyata kita salah. Kedatangan kita sudah diketahui. Kita terkepung sekarang. 4 anak buah Kiai Wirogati kemudian bergegas meyakinkan diri untuk memastikan perkembangan yang tidak terduga itu. Mereka mengintip dari semua celah yang ada dan mendapati kenyataan tempat itu telah benar-benar dikelilingi oleh para prajurit. Prajurit yang tidur bergelimpangan itu kini tidak ada jejaknya. Tempat itu pun kini telah menjadi terang benderang karena puluhan obor telah dinyalakan untuk mengepung gedung pusaka itu dengan amat rapat. Para prajurit yang bergelimpangan itu ternyata menipu kita, tambah Bremboro. Namun Kiai Wirogati tidak peduli meskipun tempat itu telah terkepung dengan tidak memberi kemungkinan secuil celah pun untuk mereka meloloskan diri. Cepat cari 2 benda itu, Songsong Utan Riwis dan Cihna Gringsing, perintahnya dengan tegas. Dengan cekatan 4 orang pendukung Kiai Wirogati itu melaksanakan tugasnya. Isi ruang itu diubek-ubek untuk menemukan benda-benda yang dicarinya. Bremboro dan kawan-kawannya mendapati ada banyak benda berharga yang amat menggoda. Keris-keris yang bermata berlian dan timang-timang yang bergemerlapan. Akan tetapi benda sederhana yang dicari itu ternyata tidak berhasil ditemukan. Hutan Taun yang tidak berhasil mendapatkan benda yang dicari kini mulai merasa gelisah oleh kesadaran di luar gedung itu sudah penuh dengan prajurit yang membangun pagar besi yang masing-masing telah merentangkan dewanya dengan anak panah yang terarah. Malam kini mulai berkabut meskipun masih lamat-lamat. Tidak ada yang merasa aneh dengan kemunculan kabut itu, menilik sudah sejauh ini belum juga turun hujan. Bagaimana? Tidak ada, Ki. Tidak mungkin benda itu tidak ada. Cari sekali lagi. Panji Hamuk kembali melakukan pemeriksaan dengan menggunakan obor yang dipegangnya. Demikian pula
Dengan Utan Taun dan Lanjar Manuraha, dengan amat bernafsu, mereka berusaha untuk menemukan benda-benda yang dicarinya. Tidak ada Cihna yang dicari, serta tidak ada bola songsong Utan Riwis. Sebaliknya, sebuah mahkota berhias permata yang memantulkan cahaya gemerlap ditempa cahaya obor dengan segera mencuri minat mereka. Brimoro mengangkat benda itu. Mahkota milik mendiang Kologemet, gumam Brimoro. Utan Taun yang mengintip keluar melalui jendela kini bergegas melaporkan keadaan. Kiai, di luar telah dilakukan pengepungan dengan amat rapat. Bagaimana cara kita meloloskan diri dari ruangan ini? Depan, belakang, dan samping telah dipagari prajurit. Semuanya memegang anak panah, kata Panji Hamuk. Kiai Wirogati justru tersinggung oleh ucapan Panji Hamuk itu. Panji Hamuk didorongnya kini hingga tercengang. Kau meremehkanku. Jangan kau coba-coba meremehkanku. Kalau tidak ingin aku kutuk menjadi butiran kacang hijau. Tidak jelas alasan yang manakah yang langsung menyebabkan mulut Panji Hamuk terbungkam. Apakah karena segan atau karena percaya Kiai Wirogati benar-benar mempunyai kemampuan untuk mengutuknya menjadi kacang hijau. Sekian lama Panji Hamuk mengabdi dan mengikuti sepak terjang Kiai Wirogati, telah berulang kali ia mendengar caci maki kutukan semacam itu, tetapi belum sekalipun kutukan itu diwujudkan menjadi sebuah kenyataan. Bangsat, betapa tidak bermartabatnya aku kalau aku berubah menjadi kacang hijau, ucap Panji Hamuk hanya untuk dirinya sendiri dan diucapkan dalam hati. Bagaimana? Apakah ada benda itu? Tanya Ki Wirogati. Benar-benar tidak ada, Ki, jawab Utan Taun. Hening yang kemudian terjadi adalah karena baik yang berada di luar maupun di dalam masing-masing menempatkan diri saling menunggu. Patih Gajah Mada menempatkan diri mendampingi Gagak Bongol dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian peristiwa itu kepada pimpinan pasukan Bayangkara. Mahapatih Arya Tadah yang semula ikut berada dalam baris pendem kini keluar dan bergabung dengan mereka yang tengah melakukan kepungan. Dengan penuh perhatian, Arya Tadah mengamati apa yang akan dilakukan oleh orang-orang itu. Menerka siapa yang membuat onar itu, Mahapatih Arya Tadah kini menjadi gelisah. Dua orang prajurit penghubung kini terlihat beralih kencang, masing-masing menuju ke istana Prabu Putri Sri Kitarya Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani dan Prabu Putri Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa. Didampingi oleh suami masing-masing, kedua Prabu Putri itu terus memantau perkembangan yang terjadi. Pengawalan terhadap dua raja perempuan itu sangat ketat dilakukan oleh para prajurit Bayangkara yang telah menelanjangi semua pedangnya. Di salah satu sudut, Pancaksara dengan penuh minat kini mengikuti perkembangan yang terjadi. Bagaimana serombongan tikus yang kini masuk ke dalam lubung itu akan ditangkap ramai-ramai. Kitab Undang-Undang Kutara Manawa menyebut dengan tegas siapa yang melakukan kejahatan akan mendapat hukuman yang setimpal dengan akibat kejahatannya. Padahal orang-orang itu tidak hanya membakar rumah-rumah, tetapi juga telah melakukan rojopati dengan membunuh beberapa orang di sepanjang jejak onarnya. Kalian yang berada di dalam, keluarlah, kalian telah terkepung. Tiba-tiba terdengar sebuah teriakan yang sangat melengking. Suara melengking yang sangat keras itu menggoyang udara yang semula kini datar. Burung-burung dara di Mantopo terkejut setelah sebelumnya gelisah karena pendengarannya yang tajam mampu menandai adanya gerakan dan juga ayunan langkah yang dilakukan dengan senyap. Meskipun teriakan itu dilontarkan dengan suara yang sangat keras, tidak cukup memberi alasan burung-burung itu untuk ketakutan dan berterbangan.
pada dasarnya para burung dara itu dibiarkan hidup bebas, tidak boleh diganggu karena dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, burung-burung itu tidak takut pada manusia, bahkan akrab dengan manusia. Kalian yang berada di dalam gedung pusaka, segera keluar dengan mengangkat tangan. Teriakan itu kini terdengar lagi. Gajah Mada dan Gagak Bongol menunggu orang-orang yang telah terjebak dalam kepungan rapat itu untuk keluar sambil mengangkat tangan di atas kepalanya. Ke depan, Patih Gajah Mada telah membayangkan sidang pembunuhan yang jarang-jarang dilakukan. Orang-orang dengan kejahatan pembunuhan brutal semacam itu jelas telah bersedia untuk mendapat ganjaran hukuman yang tidak bisa ditawar. Bahkan dengan hukuman penjara diberangus kebebasannya seumur hidup sekalipun, atau hukuman untuk mereka adalah sebuah hukuman mati. Kabut yang semula melayang tipis itu kini kemudian sedikit menebal. Jika para prajurit yang mengepung gedung pusaka itu menyadari, mereka akan merasakan udara kini sedikit menjadi agak dingin. Bagaimana, Kiai? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Brimoro yang akhirnya merasa cemas. Orang yang ditanya tidak menjawab. Panji Hamuk justru menggamitnya, meminta supaya Brimoro tidak mengganggu apa yang tengah dilakukan oleh Ki Wirogati. Dalam diam, rupanya Ki Wirogati tidak sedang diam. Untuk apa memperkuat kekuatan sirap itu? Tidak ada gunanya. Kekuatan sirap yang dibangga-banggakan itu kini telah dimentahkan. Lanjur Manuraha berbicara dalam hatinya. Akan tetapi Lanjar Manuraha tidak berani mengeluarkan isi hatinya melalui kata-kata yang terlontar dari mulut. Jika Ki Wirogati mendengar ucapan yang tidak berkenan di hatinya, segala caci maki pasti akan terlontar dari mulutnya. Bahkan jenis caci maki yang paling tidak pantas untuk diucapkan sekalipun. Ki Wirogati kini memejamkan matanya. Entah apa sebenarnya yang tengah dilakukannya. Boleh jadi karena tidak ada lagi jalan yang bisa digunakan untuk melarikan diri, maka yang bisa dilakukannya hanya menunggu para prajurit itu masuk dan menyerbu ke dalam gedung perbendaharaan pusaka. Kalian yang berada di dalam, kalian semua pasti mendengar suaraku. Aku Gagak Bongol, senopati pimpinan pasukan khusus Bayangkara yang bertanggung jawab atas keamanan istana dan juga semua isinya. Apa yang kalian lakukan adalah sebuah kejahatan terhadap negara. Oleh karena itu, harus kalian bertanggungjawaban. Silakan kalian keluar dengan mengangkat tangan di atas kepala tanpa senjata. Selanjutnya, kalian akan diadili untuk mempertanggungjawabkan kejahatan kalian di depan Undang-Undang Kutara Manawa. Udara yang sempat bergolak itu kembali datar. Gagak Bongol merasa aneh karena entah apa yang ada di benak orang-orang itu yang tidak menjawab pertanyaan serta tidak juga keluar. Mungkin agak terlambat bagi para prajurit Bayangkara yang membuat kepungan rapat itu melalui pagar betis. Juga agak terlambat disadari oleh Gajah Mada karena pusat perhatian sedang tertuju pada pintu gedung perbendaharaan pusaka. Udara yang bergerak perlahan itu makin jelas kemana arahnya. Udara yang semula hangat bahkan gerah kini bergerak ke sejuk, makin sejuk dan mengarah ke dingin. Luput juga dari perhatian, kabut yang amat tipis itu melayang semakin merata. Meskipun perlahan juga jelas arahnya, kabut tipis itu makin menebal dan juga semakin menebal, membentuk lapisan dan gumpalan, sebagian tipis, sebagian tebal, sebagian tenang, tetapi di arah yang lain bergolak. Gagak Bongolah yang justru paling awal menyadari keadaan itu. Gajah Mada merasa heran melihat Gagak Bongol berputar dan mendongak. Ada apa, Bongol? Kakang, apakah Kakang tidak merasakannya? Merasakan apa? Udara dingin, Kakang. Gajah Mada memperhatikan keadaan. Tetapi apa anehnya dengan udara yang dingin?
Di arah barat ibu kota Mojopahit ada sebuah wilayah yang bernama Ponorogo. Dulu ketika berusaha menyelamatkan Prabu Jayanegara dari kejaran Rakuti, Gajah Mada pernah berencana untuk membawa Prabu Jayanegara ke Ponorogo. Tetapi karena keberadaan mata-mata kaki tangan Rakuti yang belum berhasil diendus, maka dilakukan perubahan rencana yang bahkan anak buahnya tidak ada yang tahu. Perjalanan Prabu Jayanegara kemudian dibolehkan ke arah yang sama sekali tidak terduga dan tidak masuk akal. Menusuk masuk ke dalam wilayah Bojonegoro yang di sana ada Lurah Badender yang bisa dimintai perlindungan pertolongan. Tempat yang bernama Ponorogo itu mirip dengan wilayah Tarik, tetapi mampu menyajikan sifat udara yang aneh. Pada musim kemarau, umumnya jika siang terasa amat panas, namun malam harinya biasanya menjanjikan bediding yang mampu untuk membekukan minyak kelenti. Namun keadaan itu tidak tentu karena bisa pula malam juga mendidih. Jadi apa anehnya jika malam itu udara yang semula panas tiba-tiba berubah menjadi dingin. Perubahan yang demikian bergantung pada udara macam apa yang sedang mengalir di wilayah itu. Apa menurut Mada yang aneh? Tanya Gajah Mada. Gajah Mada melihat kabut mulai melayang di mana-mana. Kabut itu memang tidak mengganggu pandangan mata. Kehadirannya justru membuat hatinya senang karena hujan yang ditunggu mungkin akan segera datang. Keluarlah kalian. Ini peringatan yang terakhir. Gagak Bongol kini kembali berteriak. Namun sekeras apapun Gagak Bongol berteriak, tidak ada jawaban dari gedung pusaka yang telah dimasuki maling itu. Jawaban yang menggelegar justru dari kandang macan karena penghuninya yang kini berjalan mondar-mandir merasa lapar. Jatah daging yang mengganjal perutnya kini dirasa masih kurang. Seekor kicang pun dirasa masih belum cukup untuk mengganjal perut macan itu. Sejenak kemudian nyala api obor yang digunakan menerangi ruang bangunan pusaka itu bahkan padam. Hutan tahun yang memegang obor itu kini mematikannya. Karena peringatan telah diberikan, namun maling yang memasuki gedung pusaka itu tidak memberikan jawaban, Gagak Bongol harus menggunakan cara lain. Jika orang-orang itu tidak mau melaksanakan perintah dengan sukarela, tinggal paksaan pilihan yang tersisa. Gagak Bongol segera mengumpulkan pimpinan kelompok yang menjaga depan, belakang, samping kiri dan kanan. Kepada mereka, rancangan tindakan disampaikan dan harus diterjemahkan dengan sebaik-baiknya. 5 orang berkemampuan amat khusus kini disiagakan di bawah kendali Bayang Karagendit Galih. Mereka adalah pelempar-pelempar pisau yang tidak pernah meleset dari sasaran dengan kemampuan yang lebih cepat dan akurat menggunakan anak panah. Taklimat yang diberikan Gagak Bongol ini disimak dengan cermat. Pintu belakang dan jendela akan digedor sebagai pengalih perhatian. Seolah-olah jendela dan pintu itu akan dibuka dengan paksa. Pada saat demikian, kalian berlima harus bisa masuk dan melumpuhkan mereka lewat samping kiri. Gajah Mada kini merasa perlu menambahi. Lumpuhkan mereka, bukan membunuh mereka. 5 orang Bayangkara itu mengangguk dengan penuh keyakinan. Mari kita mulai, kata Gagak Bongol. Akan tetapi rupanya telah tiba waktunya Gagak Bongol dan Gajah Mada harus terkejut melihat perkembangan keadaan yang membingungkan dan juga sulit untuk dipahami. Gajah Mada kini berbalik, namun kabut kini telah berada di mana-mana. Kabut melayang di seluas tanah lapang halaman Tatak Rambat Balemanguntur, membelit tiang saka dan menyelinap ke setiap sekat antara bangunan-bangunan yang rapat, termasuk bangunan istana kediaman raja. Apa yang terjadi? Tanya Gajah Mada. Bagai kedatangan hantu yang mulai tampak di kejauhan, kehadirannya belum menarik perhatian. Makin lama, hantu itu makin dekat dan semakin mendekat. Gajah Mada
kini mulai mengernyitkan keningnya ketika menyadari betapa tebalnya kabut yang datang itu. Jika awal terbentuknya terasa lamban, manakala telah mengarah, kabut itu bergulung menyapu apapun. Kabut! Ada kabut! Seorang prajurit kini meletup. Perhatian terbelah. Kemunculan ampak-ampak bedut yang berwarna putih itu jelas menyita sebagian perhatian dan memecahnya. Semua siaga! Jangan ada yang bersuara! Teriak Gajah Mada. Suara yang diteriakan dengan keras itu amat dikenali sebagai suara dari Gajah Mada. Perintah itu jauh lebih berwibawa daripada perintah Senopati Gagak Bongol. Dengan seksama, para prajurit kini mempersiapkan diri untuk menghadapi segala bentuk kemungkinan yang bisa terjadi. Namun perintah itu sebagian memahami, sebagian yang lain tidak jelas dengan maksudnya. Kau dengar perintah Ki Pate tadi? Ya, kita diminta bersiaga. Kita dilarang bersuara juga kan? Benar. Apa maksudnya? Prajurit kedua yang memperoleh pertanyaan itu rupanya kini juga bingung. Prajurit yang ketiga justru mampu memberi jawaban yang masuk akal. Kita tidak bisa melihat apapun. Kini kita harus mengandalkan telinga. Oh, keadaan kini segera berubah menjadi senyap. 5 orang prajurit yang disiagakan untuk melakukan gempuran pertama tidak bisa melaksanakan tugasnya. Kabut yang datang itu semakin lama semakin menebal. Hal itu ditandai pula dengan udara yang semakin mendingin meraba dengan kasar ke segala penjuru. Beberapa prajurit mulai bertanya-tanya, adakah kabut yang datang itu kabut yang sewajarnya atau kabut yang tidak lumrah? Gajah Mada! Terdengar kini sebuah bisikan. Gajah Mada terkejut. Gajah Mada tidak menyangka Arya Tadah kini telah berada di belakangnya. Ada apa, Paman? Berhati-hatilah dengan orang ini. Pengenalanku atas orang ini adalah ia orang yang sangat berbahaya. Gajah Mada tidak mampu menahan rasa ingin tahunya. Siapa orang ini, Paman? Kalau aku tidak salah menduga, orang itu adalah Ki Wirota Wirogati, mantan maling yang pernah malang melintang di zaman Singosari. Kau pernah mendengar nama itu, bukan? Merinding kini punggung Gajah Mada. Kiai Wirota Wirogati. Mengapa ia demikian marah dan melakukan tindakan seperti itu, Paman? Bukankah Kiai Wirota Wirogati adalah salah seorang pendukung mendiang Prabu Wijaya? Ulang Gajah Mada. Ya, ia juga yang menyelamatkan Ibu Suri Gayatri. Agaknya, apa yang ia lakukan menjadi jelas jika dikaitkan dengan pergolakan yang terjadi sekarang. Bisik Mahapati Arya Tadah. Gajah Mada kini masih belum bisa merasa paham. Pergolakan yang mana, Paman? Wirota Wirogati berasal dari Geta dan mungkin sekali menjalin hubungan dengan Sadeng. Nama Geta dan Sadeng disebut. Hal itu menyebabkan Gajah Mada bagai dirambati puluhan ekor semut di sekujur tubuhnya. Gajah Mada masih akan meminta penjelasan lebih lanjut, tetapi apa yang tengah berlangsung di depannya lebih membutuhkan penanganan. Gajah Mada menjadi cemas melihat kabut menghadang pandangan matanya sampai pada jarak yang mengkhawatirkan. Wajah Gagak Bongol yang berada di depannya kini juga terlihat amat kabur.